Mohon maaf ya untuk tadi. Nah, kita mulai. Ini kan kalau kita masukkan 5-nya ini, 5 pangkat 2 kan berarti 25. 25 dikurang 25 kan berarti 0 ya. Kalau 0 per 0 itu kan berarti limit tak tentu. Maka ini tidak boleh. Nah, harus kita faktorkan di sini. Yang ini kita faktorkan. Nah, kalian lihat kalau misalkan ada 2, ini X kuadrat dikurang 25, ini kan ada 2. Satunya X, satunya 25 nih. X kuadrat dengan 25. Maka kalau kita faktorkan, ini ya, berarti ini kan 25 ini perkalian yang sama, angka yang sama dikalikan supaya menjadi 25, berarti 5 dengan 5. Nah, ini. Cuma tandanya dia harus berlawanan, yang satu plus, yang satu minus. Kemudian, kalau sudah kita faktorkan, kita tulis lagi. Nah, jadi kita tulis lagi, kita turunkan nih. Yang awal kita tulis kembali. Kemudian untuk pemfaktorannya, kita tulis X-5 dikali X plus 5. Nah, karena ini sudah sama, kalau sudah sama berarti kan dia 1 ya. Ingat rumusnya bahwa sin AX per sin AX per X itu sama dengan A kan. Kemudian kalau sin X per X itu sama dengan 1. Nah, ini anggap saja X dikurang 5 itu sama dengan X. Nah, ini berarti X. Ini kita coret nih karena ada yang sama, kita coret. Kemudian tinggal tersisa adalah 4X dikurang 10 dengan X plus 5. Nah, 4X dikurang 10, berarti ini kita substitusi saja angka 5-nya. Berarti 4 dikali 5, 20. 20 dikurang 10 itu kan 10. Kemudian tinggal sisakan tadi yang di bawah adalah X plus 5. Nah, ini tinggal kita masukkan X-nya. 5 ditambah 5 berarti 10. Berarti kan tadi atasnya 10 per 10 sama dengan 1. Atau kalian boleh menggunakan cara yang ini. Yang panjang ini juga boleh. Ini kalau kita coret kan kita ganti dengan angka 1 nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nilai limit X mendekati 0 untuk sin 4X ditambah sin 2X per 3X cos X. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus ingat rumus identitasnya. Nah, kita harus menggunakan rumus identitas untuk sin 4X ditambah sin 2X. Nah, waktu kalian kelas 11, ini rumus ini sama dengan ini kan adanya kalian pernah belajar adalah sin A ditambah sin B. Nah, rumus sin A ditambah sin B ini sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Nah, ini untuk rumus sin A ditambah sin B. A-nya ini adalah 4X, kemudian B-nya ini adalah 2X. Kemudian kita tulis lagi soalnya. Limit X mendekati 0, fungsinya adalah sin 4X ditambah sin 2X per 3X dikali cos X. Kemudian ini kita jabarkan dari sini. Berarti ini adalah dari sini ya. A-nya ingat adalah 4X, kemudian B-nya adalah 2X. Nah, rumusnya berarti 2 sin A-nya 4X, B-nya 2X, 4X ditambah 2X dibagi 2. Berarti ini 4X ditambah 2X sama dengan 6X. 6X dibagi 2 itu berarti 3X ini. Kemudian cos ini A-nya 4X dikurangi B-nya 2X dibagi 2. Berarti ini 4 dikurang 2 itu kan 2. 2X dibagi 2 itu berarti 1X ya. Nah, ini 1X. Berarti hasilnya adalah 2 sin 3X dikali cos X. Nah, ini. Kemudian hasil ini kita ganti sin 4X ditambah sin 2X ini kita ganti dengan 2 sin 3X dikali cos X. Berarti limit X mendekati 0. Ini kita ganti ya, 2 sin 3X dikali cos X per 3X dikali cos X.
Nah, ini kan sama nih, sin 3x per 3x ini kan berarti dia 1 ya. Kemudian cos X dengan cos X juga kita coret nih. Ini sama dengan 1. Berarti tinggal 2 dikali 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah 2. Atau boleh juga kalian mau menjabarkan, kalau mau sekaligus juga boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, izin bertanya, Bu. ya silakan. Yang Ya. 2 sin 3x, 3x-nya itu dari mana ya, Bu? 3x yang ini. Iya, Bu. Iya. Nah, kita ke rumusnya. Ini sin 4x ditambah sin 2x ini kan rumusnya, ini waktu kalian kelas 11 ini kan adalah sin A ditambah sin B. Nah, A-nya ini adalah 4x, B-nya ini adalah 2x. Nah, rumus sin A ditambah sin B ini sama dengan 2 sin A ditambah B per 2 dikali cos A dikurang B per 2. Ingat tadi A-nya itu adalah 4x, B-nya itu adalah 2x. Nah, ini kita pindahkan ke sini nih. Berarti sin 4x ditambah sin 2x itu sama dengan 2 sin, ini A-nya ini kan 4 nih, 4x. Kemudian B-nya ini adalah 2x. 4x ditambah 2x itu kan 6x. 6x dibagi 2 itu kan berarti 3x nih. Sampai sini paham? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Tidak ada Makasih, lagi Bu. yang ditanyakan? Oke, untuk soal yang ketiga. Limit X mendekati 0, kemudian fungsinya adalah 2X per 2 sin X ditambah sin 2X. Nah, pembahasannya kita tulis ini pertamanya, limit X mendekati 0, fungsinya 2X per 2 sin X ditambah sin 2X. Nah, ingat rumus identitas, sin 2X itu sama dengan 2 sin X dikali cos X. Ingat ya, rumus identitasnya ini kalian harus ingat karena kalian sudah pernah belajar atau kalian setidaknya beberapa rumus mungkin masih kalian ingat. Kemudian kita turunkan limit X mendekati 0. Nah, kita tulis lagi yang 2X. 2X karena ini 2X ini kita substitusikan, yang ininya kita ganti, berarti ditambah 2 sin X cos X. Nah, kemudian kita lihat, ini kan ada yang sama nih. 2 sin X dengan 2 sin X, maka kita keluarkan yang 2 sin X-nya. 2 sin X dikali 1 ditambah cos X. 1 ini didapat dari, ini kan 2 sin X, ini supaya sama dengan yang di atas, maka 2 sin X dikali berapa supaya jadi 2 sin X. Nah, berarti 2 sin X dikali 1. Kemudian 2 sin X dikali berapa supaya jadi 2 sin X dikali cos X. Maka ini kan kurangnya cos, maka kita tambah dengan cos X. Kemudian ini kita lihat bahwa X per sin X itu kan sama dengan 1. Berarti ini boleh dicoret nih. X-nya dengan sin X-nya, berarti tinggal tersisa adalah 2, kemudian per ini masih ada 2 dikali 1 ditambah, nah cos 0 ini didapat dari mana? Ini kan X. Kita substitusi nih si X-nya, 0-nya kita masukkan pengganti X, berarti ditambah cos 0. Berarti ini kita tulis lagi 2 per, ini kita tulis lagi 2. Nah, ini 1 ditambah cos 0 itu kan sama dengan 1. Nah, yang 2 ini kita coret nih karena sama. 2 dibagi 2 itu kan sama dengan 1. Nah, 1 per ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada?
Oke, Bu tanya Nadila dulu. Nadila ada Nadila? Ada, Bu. Oke, Nadila. Paham nggak Nadila? Paham, Bu. Paham. Putri Wahyu, ada Putri Wahyu? Putri Wahyu? Mela ada Mela? Mela Salsa? Egi ada Egi? Egi Fitrayansah? Egi ada Egi? Ada, Bu. Gimana Egi? Paham nggak Gi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, kalian lihat untuk soal berikutnya adalah limit X mendekati 0, kemudian fungsinya adalah sin 2X per 3 dikurang akar dari 2X plus 9. Nah, kalau ada soal seperti ini, kan kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0, berarti kan ini 2 dikali 0 itu kan 0. Nah, berarti tinggal sisa adalah akar dari 9. Akar dari 9 itu kan 3. 3 dikurang 3 itu kan 0. Nah, kalau kita ganti X-nya, berarti ini 0 juga. Sin 0 itu kan sama dengan 0. Nah, kalau 0 per 0 itu kan berarti limit tak tentu. Ini kan nggak boleh 0 per 0. Maka kita harus menggunakan perkalian kawannya kalau ada soalnya bentuk akar. Nah, limit X mendekati 0, sin 2X per 3 dikurang akar 2X plus 9. Kalau bentuknya akar, ingat kita menggunakan perkalian sekawan. Kalau di sini min, berarti di sini tandanya plus. Sin 2X per 3 dikurang akar dari 2X plus 9 dikali dengan sekawannya dari penyebutnya ini. 3 ditambah akar dari 2X ditambah 9 per 3 ditambah akar dari 2X plus 9. Ingat kalau yang awal ini jangan langsung kita kalikan. Jangan langsung dikalikan sin 2X dikali 3, tidak perlu. Kita langsung tulis saja lagi, berarti sin 2X dikali 3 ditambah akar dari 2X ditambah 9. Kemudian ini kalau ada sama, kemudian tandanya berlawanan, kita mengalihkan ini saja depannya. 3 dikali 3, 9. Dan ini tandanya plus dikali min dikali plus sama dengan min. Kemudian ini akar dari 2, X ditambah 9, dikali akar dari 2X ditambah 9. Ini kan sama, berarti ini akarnya hilang. Jadi 2X ditambah 9. Jangan lupa kasih tanda kurung supaya kita bisa mengalihkan dengan tanda negatif ini. Kemudian kita tulis lagi untuk yang atasnya. Nah, yang ininya baru 9 dikurangi 2X, berarti ini kan min dikali plus, ini kan berarti min. Berarti ini adalah min 9. Nah, 9 ini berarti kan habis nih, 9 dikurang 9 dia habis, tinggal sisa adalah min 2. Kemudian baru kita ini berarti sin 2X dikurang 2X, berarti ini kan sama nih. Berarti ini adalah 1. Kita coret ini. Tinggal sisa min ya, berarti min 3 ditambah akar dari 2X plus 9. Berarti ini 3 ditambah 2 dikali 0 ini kan 0. Kemudian ditambah 9, berarti ini adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Tadi kan di sini sisanya adalah min 1 kan. Ini sin 2X dibagi min 2X berarti kan min 1. Berarti ini 3 ditambah 3 kan 6. Berarti min 6 nih hasilnya. Boleh seperti ini juga boleh. Kemudian boleh tadi seperti yang Ibu jelaskan juga boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lutfiana, ada Lutfiana? Ada, Bu.
Lutfi, aku mau nanya dulu bentar. Ini 9-nya kemana, Lutfi? Kok di sini nggak ada? Dihasilin Bu 2X tambah 9, terus hasilnya baru 9 kurang hasilnya Bu. Gimana? Kan 2X tambah 9 itu 11. Terus baru 9 kurang 11 itu hasilnya min 2X. Min 2X, oke. Boleh yang lain? Nadia ada, Nadia? Nadia Apriliani. Nadia ada? Mayunda ada, Mayunda? Mayunda ada, Mayunanda? Ada, Mayunanda? Ahmad Ramlan ada? Ada, Bu. Oke, Ahmad Ramlan. Bisa dijelaskan kembali mengapa angka 9-nya di sini bisa menghilang? Karena di situ 9 dikurang plus 9, Bu. Jadi hasilnya 0. Kalau Terus yang 9 tersisa dikurang 9 dikurang plus plus 9. Jadi habis 9, Bu. Oke, betul. Nah, ini kalau misalkan 2X ditambah 9X, ingat, ini tidak sejenis, tidak boleh dijumlahkan. Ini kayak kambing ditambah kerbau gitu. Nggak boleh kan kita jumlahkan. Jadi misalkan 2 kambing ditambah 9 kerbau. Nggak bisa kita jumlahkan jadi 11 kambing ataupun 11 kerbau. Ini nggak boleh ya, ini berbeda. Dia tidak sejenis. Nah, ini kenapa dia bisa menghilang angka 9-nya, kan di sini kita kalikan dengan tanda min, berarti 9, ini kita kalikan min dikali dengan 2X, berarti dia min 2X, kemudian min dikali plus 9, berarti dia min 9. Nah, 9 dikurang 9 itu habis dia 0. Tidak perlu ditulis, tinggal sisa adalah min 2X. Ya, terima kasih Ramlan. Kita ke Sama-sama, Bu. berikutnya. Berikutnya, limit X mendekati 0. Fungsinya 2X sin 3X per 1 dikurang cos 6X. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah kita lihat ini limitnya, limit X mendekati 0, kita tulis dulu soalnya 2X sin 3X per 1 dikurang cos 6X. Nah, kemudian ini kan sudah ditulis lagi nih soalnya. Kita lihat di sini cos 6X, kemudian di sininya adalah 3X, maka si 6X ini kita rubah menjadi 3X. Berarti di sini karena kita rubah, kita tulis lagi untuk atasnya 2X sin 3X per 1 dikurang cos. Nah, 6X ini kita rubah jadi 3X kan, berarti 2 dikali dengan 3X supaya sama ini. Kemudian, nah kalau sudah seperti ini, berarti ini cos 2 dikali 3X. Nah, kalian ingat ya rumusnya, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, di sini berarti cos, kalau soal ini, berarti ini cos 2A-nya ini adalah 3X, berarti 3X sama dengan cos, ini A-nya kita ganti kuadrat 3X dikurang sin kuadrat 3X. A-nya kan kita ganti dengan 3X. Nah, cos kuadrat 3X ini kalau kita turunkan, ini berarti cos kuadrat 3X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 3X. Nah, di sini kemudian kita tulis lagi limit X mendekati 0, kita tulis untuk yang atasnya 2X sin 3X per 1 dikurangi ini, kita ganti dengan yang ini ya, cos kuadrat 3X dikurang sin kuadrat 3X. Kemudian kita turunkan kembali, kita tulis lagi 2X sin 3X per 1, ini kita ganti cos kuadrat 3X, ini didapat dari sini
cos kuadrat 3x itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat 3x, berarti 1 dikurang sin kuadrat 3x dikurangi sin kuadrat 3x. Nah, ini yang atas kita turunkan, kita tulis kembali. Kemudian yang ini, 1 dikurang 1 itu kan habis ya, habis. Nah, ini min dikali min plus, kemudian ini min dikali min juga plus. Berarti ini adalah hasilnya adalah plus. Kemudian tinggal sisa adalah sin kuadrat 3x ditambah sin kuadrat 3x. Karena sama nih sin kuadrat. Berarti kan kalau sama boleh dijumlahkan. Sin kuadrat 3x ditambah sin kuadrat 3x berarti 2 sin kuadrat 3x. Nah, ini kemudian kita turunkan, kita tulis lagi 2x sin 3x, kemudian ini berarti kita jabarkan 2 sin 3x dikali sin 3x. Nah, ini kita coret nih. Ini kita coret 2-nya atau kita tulis, ini 2, kemudian ini 3 angkanya, kemudian dibagi dengan ini angkanya kita tulis 2, ini 3 dari sini, kemudian ini 3-nya dari sini. Kita coret nih yang sama. Tinggal sisa adalah 1/3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Siapa namanya? Alia. Iya, Alia. Silakan, Alia. Ibu, di sini kan 1 dikurang 1 dikurang sin kuadrat, yang 1 dikurang sin kuadrat ini dari mana, Bu? 1 dikurang sin kuadrat 3x ya. Ini adalah pengganti dari cos kuadrat 3x. Ini, Neng. Cos kuadrat 3x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 3x. Sama dengan, nah, sin kuadrat X ditambah sin kuadrat X kan sama dengan 1. Nah, uraian dari situ, identitas trigonometri ini didapat dari sini. Ini nih, sini. Paham nggak, Neng? Ini rumus yang identitas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Siapa namanya? Mila Aulia dari kelas 12 IPA 2. Silakan, Mila. Itu kan ada 2 sin kuadrat 3x. Saya masih bingung, Bu. 2 sin kuadratnya didapat dari mana? 2 yang mana? Ini 2 sin kuadrat. 2 sin kuadrat. Oke. Iya. Oke, ini Mila. Ini emang Ibu lewati salah satunya ya, langkahnya. Ini 1 dikurang 1 kan habis ya, Mila ya. Kemudian ini min dikali min kan plus ya. Kemudian ini min dikali min plus ya. Berarti kan tinggal tersisa adalah sin kuadrat 3x ditambah sin kuadrat 3x. Betul nggak, Mil? Betul. Nah, kan itu sejenis. Kalau sejenis boleh dijumlahkan ya. Iya. Sin kuadrat 3x ditambah sin kuadrat 3x, berarti kan itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti tinggal yang penyebutnya ini, yang belakangnya ini mengikuti, bukan penyebut, maksudnya belakangnya ini mengikuti untuk variabelnya, berarti 2 sin kuadrat 3x. Untuk soal yang berikutnya, limit x mendekati 0, kemudian fungsinya tan 2x dikali cos 8x dikurang tan kuadrat x per 16x pangkat 3 ya ini. Nah, kita boleh menggunakan rumus yang ini juga, penyelesaiannya boleh menggunakan yang di sini. Nah, pertama kita tulis dulu ini tan 2x dikali cos 8x dikurang tan 2x per 16x pangkat 3. Nah, karena ini ada yang sama, kita kalikan, kita keluarkan untuk lebih sederhana, berarti tan 2x dikali cos 8x dikurang 1. 1 ini didapat dari mana? Tan 2x dikali berapa supaya jadi tan 2x, berarti dikali 1. Dibagi 16x pangkat 3. Kemudian kita tulis lagi untuk yang bawahnya penyebutnya. Nah, sampai sini kita tulis nih, tan 2x dikali cos, ini cos. Kenapa kita pakai 4x? Karena di sininya supaya bisa diuraikan. Nah, di sini cos 2 dikali 4x.
Nah, di sini 4X dikurang 1 per 16X pangkat 2. Nah, kita ke sini, limit X mendekati 0. Berarti ini tan 2X dikali cos 2 dikali 4X dikurang 1 dibagi. Nah, yang 16X kita uraikan jadi 2X dikali 8X pangkat 2. Karena ini kan pangkat 3, di sininya kita rubah jadi 2X dikali 8X pangkat 2. Nah, ini kita coret tan 2X per 2X itu kan sama dengan 1, berarti tinggal sisa yang ini. Cos kuadrat 4X dikurang sin kuadrat 4X dikurang 1 per 8X pangkat 2. Nah, ini tadi caranya masih sama, kita uraikan, berarti ini sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 4X, kemudian ini dikurang sin kuadrat 4X dikurang 1. Ini didapat dari sini, kalau yang ini kita rubah jadi ini ya. Kemudian ini 1 dikurang 1 kan habis, kita coret, tinggal sisa yang ini. Berarti ini min sin kuadrat 4X dikurang min sin kuadrat 4X, berarti kan dia min 2 sin kuadrat 4X per 8X pangkat 2. Kemudian ini kita uraikan lagi, min 2 sin 4X dikali sin 4X per 8 dikali X dikali X. Nah, ini berarti min 2, ini 4-nya, kemudian ini 4-nya, kita tulis lagi karena sin X per X itu adalah 1, kemudian per 8. Ini kan 2 dikali 4 kan 8, kita coret, berarti tinggal sisanya min 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, silakan. saya masih belum paham, Ibu. Yang dari 1 minus sin pangkat 2 kali 4X minus sin pangkat 2 kali 4X minus 1. Dari situ ke bawahnya masih belum paham, Ibu. Ini Bukan, cos, ini didapat dari penguraian sini, Neng. Cos 2, ini berarti X-nya adalah, ini kan cos 2A berarti, cos 2 4X. A-nya itu adalah 4X. Tadi kan rumusnya cos A sama cos 2A sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X ya. Cos 2A sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, X-nya itu kita ganti dengan 4X. Maksudnya kalau kita nggak variabel X, variabel A aja deh. Cos 2A sama dengan A-nya itu adalah 4X. Cos 2A sama dengan cos kuadrat X, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. A-nya kita ganti jadi 4X. Nah, ini didapat dari penguraian ini, Neng. Ini min satunya tetap kita tulis. Sampai sini paham nggak? Paham, Ibu. Terima kasih. Ya. Kemudian kalau yang ini 1 dikurang sin kuadrat 4X ini penguraian dari sini, cos kuadrat 4X. Berarti ini cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. A-nya itu kita ganti dengan 4X. Ini 1 dikurang sin kuadrat 4X sampai sini. Oke, kalau sudah paham, silakan latihan soalnya.